Perkenalkan, nama saya Tise Yani Rungkat SAG. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada saat ini, saya akan melaksanakan PPL 2 di SMPN Satak 4 Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebentar lagi, saya akan melaksanakan kegiatan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, topik Sampahku Tanggung Jawabku. Mari saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk memberkati pelajaran kita pada pagi hari ini dalam doa pembuka. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Pelajaran ini semoga saja kami bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Kami. Baik, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita mau mempelajari satu tema seperti yang ada di depan kita, yaitu P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu akan mengecek apakah kalian semua yang ada dalam ruangan ini sudah hadir, tidak ada yang izin lagi dan sudah siap untuk mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini. Mikael, Dina, Rosi. Ya, terima kasih anak-anak karena semua kalian hari ini hadir ya, tidak ada yang izin lagi. Ada beberapa kesepakatan yang harus anak-anak ikuti selama pelajaran kita berlangsung ya. Yang pertama, kalian diminta untuk berkonsentrasi aktif selama kegiatan proses belajar mengajar ya. Baik anak-anak yang terkasih, untuk membangkitkan semangat kita, Ibu minta semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mau mengingat kembali bagaimana anak-anak semua bisa menghayati nilai-nilai Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih, silakan kembali di tempat duduk masing-masing. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau mempelajari yaitu P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yakni tentang sampahku tanggung jawabku ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang P5, kita mau melihat sejauh mana tanggung jawab dan peran kita sebagai seorang peserta didik. Kita mau melihat bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah kita maupun ketika kita berada di luar ya. Kita dituntun dengan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, seberapa besar peran kita dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari? Ya, silakan. Peran saya dalam mengurangi sampah sangat penting. Saya bisa mengenal dari hal kecil seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang
positif dan negatif dari limbah terhadap kehidupan kita saat ini dan masa depan. Kemudian sesuai dengan tema kita, sampahku tanggung jawabku, kita mau tahu apa sih yang dimaksud dengan sampah ya. Jadi sampah itu adalah material, sisa atau benda yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang oleh penggunanya. Jenis sampah ini tentunya beragam, seperti sampah organik, contohnya dari sisa makanan dan dedaunan. Kemudian sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca. Lalu kita mau melihat sumber sampah itu dari mana ya. Jadi sampah itu tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama dari sampah rumah tangga atau domestik tadi ya. Itu dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah seperti tadi sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan bahan kemasan yang lainnya. Lalu kemudian sampah industri, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses industri atau pabrik seperti logam, plastik, bahan kimia. Lalu ada juga sampah medis. Medis ini untuk orang-orang tenaga kesehatan, jadi dari fasilitas kesehatan ya. Dan yang terakhir sampah alam, yaitu material yang dihasilkan dari alam seperti dedaunan di bubur atau ranting tadi. Lalu anak-anak yang terkasih, kita mau melihat, silakan diperhatikan di depan ini sampah organik ya. Jadi sampah organik itu berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya ini ada sisa makanan, daun kering, dan ranting pohon. Pernah melihat? Pernah. Baik, anak-anak, tadi setelah kita mengetahui apa itu sampah, sumbernya, dan kemudian jenis-jenis sampah, kita mau melihat apa sih yang perlu kita lakukan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi di sini kita akan melihat berbagai jenis sampah, kemudian mengumpulkan berbagai jenis sampah, lalu memilih sampah organik dan anorganik. Jadi nanti kita akan membuat satu aksi, yaitu membuat pupuk cair dari daun kering. Pernah melihat daun kering? Nah, di sekitar lingkungan sekolah kita ini banyak daun kering. Jadi nanti kita akan mengumpulkan berbagai daun kering. Kemudian nanti kita akan membuat pupuk organik cair atau POC nanti dari daun kering. Tentunya ini memiliki alat-alat dan bahannya, seperti ada ember, ada pisau nanti yang akan kita gunakan untuk mencincang daun kering, kemudian rendaman air beras, kemudian nanti kita fermentasikan dan nanti akan menghasilkan pupuk cair ya. Sampai di sini paham? Mengerti? Mengerti ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Terima kasih karena tadi kita sudah bersama-sama membuat aksi nyata kalian. Tadi kita sudah mengambil daun kering, kemudian mencincangnya, lalu memasukkan air beras ke dalam daun kering tadi yang kita isi di dalam ember tadi, kemudian melakukan proses fermentasi sehingga menghasilkan suatu
karya yang luar biasa, yaitu pupuk organik cair dari daun apa tadi? Daun kedelai. Luar biasa ya. Sekarang kalian diberi kesempatan untuk menampilkan hasil dari kerja keras kalian dalam kelompok masing-masing. Ibu persilakan mulai dari kelompok pertama ya. Teman-teman, ini adalah hasil dari kerja kelompok 1, yaitu pupuk cair dari daun kering. Seperti ini hasilnya. Teman-teman, inilah hasil dari kerja kelompok kami membuat pupuk cair dari daun kering. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi. Baik anak-anak, ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mampu bekerja sama, sudah mampu menghasilkan satu aksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari apa tadi? P berapa tadi? P 5. Kita mau mengamalkan nilai-nilai apa tadi? Pancasila. Baik anak-anak yang terkasih, apakah dari materi tentang sampah tanggung jawab tadi anak-anak ada mengalami kesulitan? Tidak ada. Baik. Sebelum ibu menyimpulkan dari hasil pertemuan kita, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memberikan apa sih kira-kira yang kalian rasakan atau yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini tentang sampahku tanggung jawabku sampai aksinya tadi. Silakan ibu minta satu orang perwakilan dari kalian. Iya. Iya, silakan. Manfaat dari kegiatan proyek ini adalah manfaatnya untuk berpikir kreatif dalam mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk cair. Baik, terima kasih ya Agustin. Tadi ketika dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini tentang sampahku tanggung jawabku tadi, Agustin mewakili teman-teman merasakan ini pelajaran yang sangat luar biasa, yang istimewa, mendapatkan suatu pelajaran bahwa sampah itu juga memiliki nilai atau daya yang luar biasa tadi ya, memiliki nilai yang tinggi ketika kita mampu mengolahnya dengan baik. Baik, anak-anak yang terkasih, melalui pelajaran hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang terkasih, dan juga anak-anak yang begitu memahami nilai-nilai Pancasila. Kita mau melihat satu hal ya, bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus mengelola sampah dengan baik dan menghasilkan sampah itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang memiliki nilai yang tinggi ya. Di pupuk organik cair itu kalian bisa memupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kalian ya. Misalnya orang tua kalian membuat tanaman, jadi supaya dia itu bisa tumbuh subur, kalian boleh memanfaatkan atau di lingkungan sekolah kita. Misalnya ada ditanam bunga-bunga di depan kelas kita ya, kalian juga bisa memberikan pupuk yang sudah kalian buat tadi. Baik anak-anak yang terkasih, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya ya. Untuk menutup pertemuan kita, Ibu minta satu orang memimpin kita.